Kita menerima firman Tuhan hari ini dari Matius 27 ayat 45 sampai 56. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, oh ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi saudara. Terima kasih kepada tim musik yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Saudara, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus sendiri, Juru Selamat kita, wafat di kayu salib. Jika saudara ini mungkin baru pertama kali saudara mengunjungi gereja, atau saudara baru ke kekristenan, atau mungkin saudara tidak tumbuh pergi ke gereja, saudara, mungkin kalimat kata Jumat Agung atau Good Friday itu terdengar aneh, saudara. Itu terdengar seperti kontradiksi linguistik. Kenapa? Mengapa hari seseorang di mana ada hari di mana seseorang itu disiksa, disalibkan, dieksekusi, kita malah menyebut Jumat itu agung dan baik, itu saudara. Kenapa saudara? Kalau Anda baru kepada kekristenan, itu disebut Jumat Agung atau the Good Friday. Karena pada hari inilah, hari yang terburuk yang pernah terjadi pada seorang manusia, Yesus Kristus, menjadi hal terbaik yang pernah terjadi untuk umat manusia, untuk kita semua. The worst thing that ever happened to a human being became the best thing that ever happened to the human race. Dan itulah saudara, hari ini di mana kita melihat semua kerinduan dan pergumulan umat manusia yang tidak berujung. Pencarian akan makna, rasa haus akan keadilan, beban rasa bersalah kita menemukan akhir yang penuh pengharapan di dalam salib Kristus. Itu yang akan kita lihat hari ini. Namun saudara, kalau Anda memperhatikan judul khotbah hari ini juga sesuatu yang mengejutkan. Jesus needs to die. Yesus harus mati. Tergantung bagaimana Anda mengatakannya, hal ini bisa terdengar berbeda, saudara. Tergantung temperatur hati Anda saat ini seperti apa, kalimat yang sama bisa dikatakan dengan cara yang berbeda. Pertama, ini bisa terdengar seperti seruan pemberontakan. Jika Anda adalah pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus, orang-orang Farisi, mereka berkata, Jesus needs to die. Yesus harus mati. Mengapa? Karena Yesus men-challenge, saya punya pride, saya punya kesombongan, saya punya status, saya punya kenyamanan. Makanya Yesus harus mati. Tapi jika Anda orang berdosa, Anda melihat keberdosaan Anda begitu hancur, Anda akan mengatakan hal yang sama, tapi nada dan intensinya berbeda. Yes, Yesus harus mati supaya saya bisa ditebus dan saya bisa diselamatkan dari dosa-dosa saya. Karena itu hari ini saya mengundang Anda untuk melihat, apakah Anda mengatakan, yes, Yesus harus mati seperti orang Farisi, atau Anda mengatakan, yes, Yesus harus mati sebagai orang berdosa yang memahami kalau Anda butuh keselamatan daripada Tuhan. Saudara, ayat yang kita baca hari ini dari Matius 27 tadi tampak seperti narasi yang sederhana, saudara, tapi ini tidak mudah. Ayat ini penuh dengan detail, penuh dengan kejadian-kejadian yang membingungkan. Jika Anda bukan orang Kristen, Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa seorang guru yang baik, pembawa berita damai seperti Yesus, bisa mati dengan cara yang begitu kejam di kayu salib? Mungkin Anda bertanya-tanya.
Dan jikapun Anda seorang Kristen, ini pun bukan cerita yang mudah. Mengapa saudara? Begitu banyak hal yang terjadi setelah Yesus meninggal. Ada kegelapan di jam 12 siang, tirai bait Allah tiba-tiba terbelah, ada gempa bumi, ada kuburan yang terbuka. Itu yang kita bacakan di ayat kita hari ini. Nah, apa artinya? Nah, itu yang kita mau dalami hari ini. Kita akan melihat narasi yang sama ini dari 3 sudut pandang. Yang pertama kita akan melihat ini sebagai kisah manusia. Kenapa dunia merasa Yesus harus mati? Why Jesus needed to die? Dari cerita manusia. Kedua kita akan melihat kisah Allah. Kenapa Tuhan mengizinkan dan Tuhan merencanakan kalau Yesus harus mati di kayu salib. Why did God determine that Jesus needed to die? Dan terakhir, implikasinya buat kita apa? Cerita pengharapan. Karena Yesus mati di kayu salib, ada pengharapan yang kita miliki. Jadi itu 3 hal yang akan kita dalami hari ini. The human story dari sisi manusia, kenapa Yesus harus mati. The God story, kisah dari Tuhan, kenapa Yesus harus mati. Dan ketiga, cerita pengharapan kita. Apa yang dicapai dari kematian Yesus Kristus itu untuk kita. Kita masuk di poin yang pertama, the human story. Saudara, untuk memahami mengapa Yesus harus mati di kayu salib di Matius 27 tadi, kita harus melihat rangkaian peristiwa yang mengarah pada penyaliban Yesus. Bagaimana Yesus bisa disalibkan? Mengapa orang-orang menyalibkan Yesus? Kita akan melihat ini secara historis, secara sosiologis, saudara, dan juga secara teologis. Tapi jawaban singkatnya adalah Yesus menyinggung para pemimpin agama pada zamannya, saudara. Bagaimana? Untuk memahami alasannya kita perlu paham konteks kehidupan pada masa itu. Di zaman Yesus, umat Israel adalah sebuah negara teokrasi, artinya hidup di bawah aturan agama, di bawah pemerintahan Tuhan, tapi mereka sedang dijajah sama bangsa Roma. Ya, mereka adalah orang Yahudi, pengikut agama Abrahamik, tapi mereka juga harus tunduk pada pajak kaisar. Nah, untuk urusan pajak, urusan militer, mereka tunduk kepada kaisar. Itu yang orang Roma peduli, saudara, selama kalian bayar pajak, ya udah terserah mau hidup gimana gitu, saudara. Tapi untuk hidup sehari-harinya, untuk hidup secara sivil, secara seremonial, secara keagamaan, mereka masih mengikuti standar Yahudi. Mereka punya pemimpin-pemimpin agama, seperti para ahli Taurat, orang Farisi, yang menjadi gravitasi moral masyarakat pada saat itu. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang begitu disiplin, paham firman Tuhan. Mereka sangat dihormati di kalangan mereka pada saat itu. Tapi Yesus menantang sesuatu dari cara mereka memimpin rakyatnya, saudara. Yesus mengungkapkan kegagalan fatal dari kepemimpinan orang-orang Farisi ini. Orang-orang Farisi ini begitu terobsesi dengan hukum Tuhan. Mereka melihat begitu banyak detail yang harus mereka ikuti di sana dan di sini. Tapi orang Farisi kehilangan hati di balik hukum Tuhan itu. Mereka percaya kalau Anda ikuti aturan firman Tuhan, Anda akan diterima dan layak di hadapan Tuhan. Dan Anda bisa berkuasa, karena ini negara teokrasi. Siapa yang lebih suci lebih berkuasa, kan gitu, saudara, di sini. Dan Yesus gagal untuk play by the rule book. Yesus gagal untuk menyenangkan hati para pemimpin agama ini. Dan bahkan Yesus tidak berusaha untuk melakukannya sama sekali. Bukannya berusaha untuk menyenangkan para pemimpin agama ini, apa yang Yesus lakukan? Yesus memilih untuk menegur mereka. Yesus tidak bergaul dengan mereka. Yesus menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang dianggap tidak kudus, orang-orang buangan di masyarakat, pemungut cukai, ada prostitusi, ada orang-orang yang mungkin tertindas di sana. Mereka yang telah ditinggalkan, diabaikan, dan ditindas oleh para orang Farisi dan pemimpin agama ini. Sehingga Yesus memilih jalan itu. Dan sesuai prediksi, seperti diharapkan, akhirnya Yesus disalibkan, saudara. Dan ini yang dikatakan Yesus 4 pasal sebelum teks kita hari ini di Matius 23. Ada 7 kutukan yang Yesus berikan kepada orang Farisi. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan ini adalah kutukan nomor 7. Dan kita akan melihat relevansinya kepada teks kita hari ini. Di Matius 23 ayat 29 sampai 36 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu.
Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah dan orang yang tidak bersalah, mulai dari darah Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Saudara, Yesus tahu betul ketika dia mengatakan ini, ketika dia terus-menerus memberikan seruan pertobatan, ketika dia terus-menerus tidak mengikuti aturan main orang Farisi dan para ahli agama pada saat itu. Satu hari dia akan disalibkan, namun Yesus memilih jalan itu. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Allah dan itu adalah hal yang benar yang harus dilakukan. Itulah hati Yesus, saudara. Dia melihat begitu banyak orang-orang di Israel pada saat itu yang tertindas. Mereka yang tersingkirkan, mereka yang tidak mendapatkan belas kasihan dan kasih. Sementara ada orang-orang yang begitu agamawi tapi kehilangan hati dari agama itu sendiri. Kehilangan hati berbelas kasihan kepada orang-orang yang terpinggirkan itu. Yesus pergi kepada orang-orang itu, walaupun dia tahu satu hari dia akan disalibkan. Dan inilah ironi dari orang-orang Farisi. Inilah tragedi kesombongan rohani yang kita lihat. Saudara, kesombongan rohani adalah suatu dosa yang unik. Kenapa, saudara? Dosa ini secara struktur tidak terlihat kalau Anda sombong, tidak akan menyadari hal itu. Saudara, Anda lihat, jika Anda marah, Anda tahu nggak Anda marah? Anda merasakan panasnya amarah Anda. Jika Anda serakah, lama-lama Anda akan tahu nggak, saudara? Anda akan tahu kenapa saya begitu terpaku sama hal ini, saya tidak bisa melepaskan ini, saya tidak cukup lagi dan lagi. Anda capek akhirnya. Kalau Anda sombong, Anda hanya merasa apa? Aman. Anda merasa lebih baik. Anda tidak akan merasa Anda sombong. Dan itulah mengapa, saudara, kesombongan rohani orang Farisi itu begitu dalamnya, saudara. Berkali-kali Yesus menyerukan panggilan untuk bertobat, memberitakan berita kerajaan Allah. Namun karena kesombongan rohaninya, akhirnya mereka buta secara rohani juga. Dan ini juga sesuatu yang ironis, saudara, sesuatu yang sangat dilematik. Mengapa? Kalau Anda buta secara fisik, Anda tahu nggak Anda buta? Anda tahu. Anda merasakan kegelapan, saya tidak bisa melihat apa-apa. Jadi saya akan mencari orang buat menuntun saya, supaya saya bisa pergi ke tempat yang saya tuju. Kalau Anda buta secara rohani, Anda tidak tahu Anda buta. Anda hanya tahu bahwa saya sudah melakukan hal yang baik, saya taat beragama, saya orangnya tidak macam-macam, saya fine-fine saja, saya tidak butuh keselamatan, saya tidak buta secara rohani. Tapi justru kepada orang-orang seperti inilah Yesus harus menegur. Yesus harus memberikan teguran yang keras supaya kesombongan rohaninya keluar dan mata rohaninya dibukakan pada akhirnya. Dan seperti kita lihat pada akhirnya benar, kesombongan rohani dan kebutaan rohani mereka yang menuntun mereka untuk menyalibkan Yesus. Sekarang bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana kita bereaksi ketika dosa kita dinyatakan dan ditegur? Anda mungkin berkata, oh saya tidak sejahat orang Farisi itu, saya tidak sejahat mereka, saya orangnya agamawi kok, saya taat, saya murah hati, saya charitable, saya melakukan hal baik dalam hidup, mungkin bahkan saya pelayanan, saya membaca firman Tuhan. Jika itu yang Anda pikirkan, orang Farisi juga mikirnya kayak gitu, saudara. Dan Yesus berkata kepada mereka, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta di dalamnya kamu telan, gitu, saudara. Mereka begitu fokus pada setiap hal-hal kecil yang mereka harus lakukan di dalam hidupnya, tapi mereka melewatkan hal-hal yang lebih penting, hati di balik hukum itu. Mereka melewatkan keadilan, belas kasihan, kebaikan. Mereka melewatkan begitu banyak hal yang terlihat di hati Yesus. Ketika Yesus mulai menyembuhkan orang pada hari Sabat dan makan bersama orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak tahir ini, orang-orang yang salah,
Yesus bukan sedang hanya berbaik hati, tapi Yesus sedang menantang pola pikir orang-orang Farisi ini, saudara. Sekarang Anda mungkin berkata juga, oh saya tidak sejahat orang Farisi kok. Saya tidak akan menyalibkan seseorang hanya karena mereka menyinggung saya dan menyebutkan dosa-dosa saya, menyingkapkan dosa-dosa saya. Jika Anda berpikir demikian, orang Farisi pun berpikir demikian, saudara. Mereka mengira mereka tidak sejahat para pendahulu mereka. Jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak akan ikut dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Namun Yesus berkata, penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Ia berkata, nenek moyangmu membunuh para nabi yang berbicara kebenaran. Sekarang kamu akan membunuh aku juga. Dan benar mereka membunuh Yesus. Dan itulah kegelapan hati manusia. Kita menginginkan Tuhan yang bisa kita kendalikan dengan moralitas kita. Kita menginginkan Tuhan yang berutang budi kepada kita. Kalau saya berbuat baik, Tuhan harus memberikan hidup yang baik kepada saya. Tetapi Tuhan yang bisa dikendalikan dengan moralitasmu, dengan kebaikanmu, bukanlah Tuhan sama sekali, saudara. Yesus adalah Tuhan yang tidak dapat diatur, sehingga ia harus disingkirkan. Jesus was a God who couldn't be managed, so he had to be removed. Itu yang dikatakan orang Farisi kan sebenarnya, saudara. Lalu apa bedanya kita dengan orang Farisi? Ketika dosa kita disingkapkan, dan kita menolak kebenaran firman Tuhan, dan kita mengeraskan hati kita, dan apa yang akan kita lakukan? Jesus needs to die. Yesus harus disingkirkan dari hidup saya, firman itu harus disingkirkan dari hidup saya, atau biarkan saya interpretasikan firman itu dengan cara yang berbeda, supaya saya merasa aman, saya merasa baik-baik saja. Tapi saya tidak mau hal itu mengganggu kenyamanan saya, mengganggu moralitas saya, mengganggu performa saya, mengganggu kesombongan rohani saya. Sehingga pada akhirnya, kita pun menyalibkan Yesus. Bukan hanya orang Farisi yang menyalibkan Yesus. Ketika kita merasa saya tidak sejahat mereka, kita sejahat mereka, saudara. Ini adalah satu pola manusia yang berulang sepanjang sejarah. Seperti ayatnya katakan, mulai dari Kain yang membunuh Habel, sampai orang-orang yang membunuh Nabi Zakaria. Nabi mana yang tidak mereka bunuh, saudara? Bahkan Yohanes Pembaptis sebelum Yesus datang, dipenggal kepalanya karena seruan pertobatan juga. Karena menyuruh orang-orang bertobat, pemimpin pada saat itu bertobat, walaupun mungkin tidak secara spesifik orang Farisi. Dia juga menyinggung ruler pada saat itu dan akhirnya dipenggal kepalanya, saudara. Dan kalau kita pikir kita lebih baik dari mereka, are you sure? Benarkah demikian? Ketika kita mengatakan, saya tidak mau ikut aturan ini, saya ikut yang Tuhan yang bisa saya kontrol saja. Saya akan menginterpretasikan ulang firman Tuhan supaya saya merasa aman. Kita bersama dengan orang Farisi mengatakan, Yesus harus mati. Yesus harus disingkirkan dari hati saya, dari hidup saya. Kebenaran itu tidak boleh menyinari saya, supaya saya bisa menjaga kenyamanan stabilitas hidup saya. Sekarang bagaimana Anda bereaksi ketika dosa Anda diungkapkan melalui pembacaan firman Tuhan? Apakah Anda telah dibutakan oleh dunia ini, oleh ambisi Anda? Apakah Anda telah dibutakan oleh fasad agamawi yang Anda bangun? Apakah Anda seperti orang Farisi yang terus bersikeras menolak teguran firman Tuhan yang mengungkapkan dosa-dosa Anda? Yesus berkata, kamu menanggung akibat penumpahan darah orang tidak bersalah. Mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Jika Anda bukan orang Kristen, pertimbangkan saudara betapa lemahnya moralitas Anda. Anda bisa berperforma secara agamawi, Anda bisa berusaha berbuat baik, tapi engkau tahu hatimu. Engkau tahu betapa jahatnya hatimu. Engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dan setiap usaha untuk menjadi lebih baik supaya Anda merasa aman dan mencapai surga adalah sebuah tindakan yang egois. Sebuah tindakan yang akan memisahkan Anda lebih jauh daripada Tuhan itu sendiri. Jika Anda seorang Kristen, ini adalah sebuah pengingat untuk menempatkan hidup Anda di dalam terang Injil. Di dalam area apa di hidup Anda yang jika disandingkan dengan Injil, Anda belum sesuai dengan firman Tuhan. Di mana Anda merasa Anda masih bermain-main dengan hukum Tuhan, antara Anda mengabaikan atau Anda berusaha menginterpretasikan ulang hukum Tuhan, dan Anda tidak memiliki hati sebenarnya untuk hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ini mengapa Yesus harus mati. Karena kisah manusia menunjukkan kepada kita bahwa kita lebih berdosa daripada apa yang kita bisa bayangkan, saudara.
Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita begitu dibutakan oleh dosa-dosa kita. Dan tidak ada nabi yang dapat datang untuk membuka mata kita terhadap dosa selain Yesus sendiri telah mati di kayu salib dan Roh Kudus yang membukakan mata rohani kita. Kita tidak bisa memperbaiki diri kita, tidak bisa memperbaiki hati kita dengan sempurna. Inilah mengapa kisah manusia tanpa salib Kristus, kisah kebutaan rohani yang tidak pernah menemukan akhirnya penuh pengharapan itu akan mengatakan Yesus harus mati. Bukan karena saya butuh keselamatan, tapi karena Yesus mengganggu hidup saya. Makanya Yesus harus mati. Itu kisah manusia, saudara. Namun, terpujilah Tuhan karena itu bukan akhir dari kisahnya. Kita melihat sekarang kepada kisah Allah. Mengapa Yesus harus mati? Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seseorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus pun berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Saudara, kita sudah melihat kisah manusia, sebuah tragedi di mana orang-orang begitu dibutakan oleh performa mereka sendiri, oleh kebaikan mereka sendiri. Pada akhirnya tapi apa yang mereka lakukan orang-orang yang terlihat baik ini? Mereka membunuh satu-satunya manusia yang benar-benar baik, yaitu Yesus Kristus di kayu salib, saudara. Tapi sekarang kita melihat kisah Allah. Mengapa keselamatan harus seperti ini? Mengapa harus sampai disalib? Mengapa Yesus harus ditinggalkan? Di ayat 45-50 kita akan melihat anatomi penderitaan Yesus sehingga kita bisa memahami hati Yesus. Ada 3 penderitaan yang Yesus alami, saudara. Pertama secara fisik, secara emosional, dan secara spiritual. Secara fisik, tubuh Yesus itu hancur, saudara. Dia meninggal dengan tubuh yang tidak lagi bisa direcognize karena cambukan orang-orang Romawi. Bahkan penyalipan adalah bentuk eksekusi yang paling sadis yang pernah dirancang mungkin, saudara. Karena itu Anda dicekik secara lambat. Kalau Anda mau bernafas, Anda harus naikkan badan Anda. Artinya Anda harus robek tangan Anda. Dan itu akan terjadi berkali-kali sampai akhirnya dia menyerah dan dia kehabisan nafas. Makanya terakhir lutut Yesus harus dipukul sampai patah supaya tidak bisa naik lagi, tidak bisa nafas dan akhirnya meninggal, saudara. Setiap tarikan nafas itu adalah pilihan untuk hidup dengan menderita lebih lama. Itu rasa sakit fisik yang harus Yesus alami. Dan kemudian bukan cuma fisik tapi secara emosional juga. Saudara, kalau Anda merasakan sakit fisik itu satu hal, tapi sakit emosional bisa lebih dalam, saudara. Sakit emosional itu bisa jauh lebih sakit. Kenapa, saudara? Kalau ada orang-orang yang mungkin paham dengan konsep ada orang yang melukai dirinya sendiri secara psikologis, mengapa? Karena the pain is too hard. I'd rather feel this than that. Karena sakit emosional itu terlalu dalam, saya mendingan rasakan sakit fisik daripada sakit emosional. Dan apa yang Yesus alami? Dia difitnah, dia dikucilkan, ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, dia dicemooh oleh orang-orang yang dia mau selamatkan. Begitu dalamnya penderitaan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga benar dia tahu setiap penderitaan yang kau alami. Karena dia adalah the man of sorrow yang kita nyanyikan hari ini. Dia adalah seseorang yang begitu menderita. Dan terakhir, saudara, bukan cuma kematian secara emosional, sosial, dan relasional. Ada kegelapan yang paling dalam. Di ayat 46 yang kita baca, Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah salah satu seruan di Injil di mana Yesus tidak memanggil Tuhan sebagai Bapanya, saudara. Sepanjang pelayanan Yesus selalu memanggil Bapakku di surga, Bapakku yang ada di surga. Tapi kali ini dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kita harus berhati-hati di sini. Ini tidak berarti Yesus berhenti menjadi Tuhan atau Trinitas itu pecah, saudara. Tapi ini adalah pertama adalah pemenuhan dari nubuatan di Mazmur 22 yang mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah nubuatan Yesus yang di sisi lain juga menggambarkan dampak dari dosa. Kematian terdalam
bukanlah kematian fisik, bukanlah penderitaan emosional. Kematian terdalam bagi umat manusia adalah terpisahkan dari Allah yang merupakan sumber segala kebaikan. Dan itu konsep neraka menurut kekristenan, saudara. Itu konsep kematian terdalam di mana engkau terpisahkan dari Allah yang menjadi sumber segala kebaikan. Maka hal terburuk yang tak terbayangkan itu yang akan kau alami jika engkau tidak ada di dalam Yesus yang memberikan keselamatan itu. Dan di dalam kekristenan, kematian itu bukan hanya jantung Anda berhenti, tapi Anda terpisah dari Allah. Jadi di sana Yesus menunjukkan inilah betapa buruknya, betapa jeleknya dosa. Dan kalau Anda bertanya mengapa harus disalib, saudara? Ya karena ini, saudara. Karena besarnya penderitaan di kayu salib harus menunjukkan kepada kita juga betapa buruknya dosa itu. Seberapa buruknya dosa itu kan menunjukkan seberapa buruknya penderitaan atau upah dosa tersebut, saudara. Dan itulah kenapa ini bukan hanya kematian yang biasa, tapi ini kematian yang begitu ngeri. Karena begitulah ngerinya dampak dosa. Dan kalau engkau tidak punya cerita ini, bagaimana engkau akan hidup di dunia ini, saudara? Bagaimana engkau akan melihat begitu banyak ketidakadilan akan dosa yang engkau alami? Beberapa tahun lalu, saudara, di India, ada kasus yang menggemparkan seluruh negeri, bahkan seluruh dunia. Ada satu perempuan, saudara, yang diperkosa secara massal di dalam satu bus di India. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Yes, orang-orang ditangkap, diadili, orang-orang yang kemudian dimasukkan penjara, gitu kan, saudara. Apakah itu adil? Mungkin adil, tapi apakah itu benar-benar adil, saudara? Kengerian yang orang-orang itu berikan kepada satu perempuan itu selama masa itu hanya dibayar dengan orang-orangnya akan hidup seperti biasa, hanya pergerakannya saja yang dibatasi di penjara. Keadilannya di mana, saudara? Jika engkau tidak percaya akan neraka, jika engkau tidak percaya kalau dosa harus dibayar sesuai dengan apa yang dilakukan, seperti Yesus bayar di kayu salib, Anda akan bergumul. Anda akan melihat bahwa dunia ini begitu rusak. Jika tidak ada cerita tentang hal ini, dosa itu dibayar dengan begitu ngerinya, maka tidak ada keadilan yang akan tercapai, saudara. Sehingga kita harus menjawab kritik-kritik orang sekuler, saudara. Orang sekuler mengatakan seperti apa sih kekristenan ini? Salib itu ngapain sih? Kenapa Tuhan gak bilang dia mengampuni saja? Kan dia berdaulat, dia kan Tuhan yang penuh kasih gitu kan, saudara. Mengapa harus seperti ini gitu? Ini alasannya, saudara. Jika Anda mengatakan dia Tuhan yang penuh kasih, dia tidak perlu melakukan semua ini, dia cukup mengampuni saja. Artinya hidup Anda belum cukup menderita, saudara. Anda belum merasakan ngerinya kehidupan di dunia ini. Mungkin Anda tidak hidup di era perang, Anda melihat kekejaman orang-orang. Di mana rasa keadilan itu, saudara? Jika tidak ada salib Kristus, tidak ada penghukuman kekal, tidak ada neraka pada akhirnya. Tanpa narasi ini, kerinduan untuk keadilan di dunia pasca maut tidak akan terjawab. Kalau Anda mengatakan Yesus yang penting kasih saja, tidak usah menghukum, tidak usah menghakimi, karena Anda tidak pernah merasakan menjadi seperti perempuan di bus itu, saudara. Anda tidak pernah merasakan hidup di dunia perang seperti apa. Anda tidak pernah merasakan beratnya menampung, mengalami ketidakadilan tersebut. Dan di sisi lain, mungkin kritik sekuler mengatakan seperti itu, tapi ada kritik agama juga. Dia mengatakan, Nabi Tuhan itu tidak bisa dikalahkan harusnya. Ada agama yang mengatakan seperti itu menentang kekristenan, saudara. Kalau nabinya saja mati, berarti Tuhannya tidak valid. Tapi that's not true. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka kembali, tidak ada keadilan Tuhan. Tidak ada dosa yang dibayarkan. Dosa Anda hanya akan dibiarkan ngambang begitu saja. Anda mau berbuat baik sebanyak apapun. Anda tahu dari mana perbuatan baik Anda lebih banyak dari perbuatan buruk Anda. Dan perbuatan baik Anda tidak bisa serta-merta membatalkan perbuatan buruk Anda gitu kan, saudara. Perbuatan baik tidak bisa membatalkan perbuatan buruk. Hidup tidak matematika saja gitu, saudara. Bukan 1 kurang 1 jadi 0 gitu. Kalau orang yang sakit dia akan tetap tersakiti. Anda tidak bisa melakukan apapun sampai sakitnya hilang gitu, saudara. Dan itulah mengapa, saudara, kita harus melihat hal ini dengan lebih dalam. Karena kritik-kritik ini, baik sekuler maupun agama, melewatkan kebenaran dasar. Kalau pengampunan sejati itu selalu mahal. Tim Keller mengatakan, menggunakan ilustrasi seperti utang gitu, saudara ya.
Jika seseorang melakukan hal yang buruk kepada Anda, antara dia menipu Anda atau dia merusak reputasi Anda, dia memfitnah Anda punya dua pilihan. Anda akan buat mereka bayar, balas dendam, itu artinya keadilan. Karena Anda disakiti, mereka juga harus tersakiti. Seperti itu kan saudara? Atau Anda dapat mengampuni mereka. Tetapi kalau Anda mengampuni mereka, biayanya juga mahal saudara. Bukan berarti Anda mengampuni selesai, tidak seperti itu. Anda harus tanggung kerugiannya. Kalau Anda ditipu, Anda mengampuni orang yang menipu Anda, kerugian tetap harus Anda tanggung nggak? Tetap harus saudara. Kalau orang merusak reputasi Anda dan Anda mengampuni orang tersebut, rusaknya reputasi Anda tetap harus Anda tanggung nggak? Tetap harus Anda tanggung. Diampuni bukan berarti kosnya hilang, bukan berarti biayanya hilang saudara. Sehingga apa? Ketika kita diampuni oleh Tuhan, yes, pengampunanmu, keselamatan itu gratis buat Anda terima. Tapi harganya mahal. Pengampunan itu gratis tapi tidak murah saudara. Dan itulah mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Di kayu salib Yesus tidak hanya mengatakan bahwa dia mengasihi kita, tapi dia membayar harga yang mahal agar kita bisa diampuni. Dia menanggung dampak dari dosa itu supaya kita bisa diterima. Sehingga saudara, Yesus bukan hanya korban kekejaman dari secara sosiologis di masanya pada saat itu. Yesus juga bukan nabi yang dikalahkan saudara, tapi dia adalah raja yang secara sukarela memberi pengampunan dan menggantikan kita menanggung upah dosa. Karena forgiveness is always a form of voluntary suffering. Ketika engkau mengampuni seseorang, engkau menanggung akibat dari apa yang dilakukan kepadamu. Tapi engkau bisa memilih untuk mengampuni karena Kristus pun menjadikan model untuk kita. Dia telah mengampuni kita dalam dosa-dosa kita. Yesus ditinggalkan agar kita terlepas dari apakah kita orang Farisi yang sombong secara rohani, atau kita orang-orang yang buangan berdosa merasa malu, agar kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan, agar kita diterima dalam kasih karunia Allah. Ia menanggung kegelapan itu sehingga kita bisa melihat terang wajah Allah. Ia meminum anggur asam dosa kita agar kita dapat meminum anggur baru di kerajaan yang akan datang nanti. Ini kisah Allah. Kisah Allah adalah Yesus datang ke dunia, menebus dosa-dosamu. Dia menanggung beban-beban dosa itu, dan itu adalah harga mahal yang dibayar olehnya. Dan itulah mengapa kekristenan bukan hanya satu cerita kosmik atau cerita narasi yang terbatas gitu saudara. Cerita narasi, kisah lama, kisah legenda orang lama. Tapi semakin kita mendalami kekristenan, semakin kita berpikir, betul juga. Kalau saya berdosa, saya cuma bayar pakai perbuatan baik, cuma pakai ritual saja. Tidak ada yang mati menanggung dosa saya. Di mana keadilan Tuhan? Bagaimana dosa saya bisa benar-benar dibayar? Tanpa cerita Tuhan, tanpa kisah Tuhan untuk penebusan kita, ada satu lubang yang begitu dalam dan gelap yang engkau harus jawab di dalam jiwamu. Dan itu tidak akan pernah menemukan jawabannya sampai Anda menemukan cerita Tuhan tentang keselamatan Anda di sini. Lalu apa implikasinya buat kita saudara? Oke, Yesus mati buat saya menebus dosa saya. Lalu hubungannya buat saya sekarang apa? Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, kisah manusia di mana kita buta secara rohani, sombong secara rohani, itu bertemu dengan kisah Allah tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan hasilnya saudara bukan tenang-tenang saja, tapi dunia bergoncang saudara. Dunia bergoncang dan ada 3 hal yang terjadi kan saudara di sini. Tirai itu terbelah, bumi itu bergoncang dan kuburan itu terbuka. Apa artinya saudara? Apa artinya karena salib Kristus? Apa artinya kalau bumi ini bergoncang? Apa artinya kalau tirai itu terkoyak? Apa artinya kalau kuburan itu terbuka? Ada realitas baru di mana orang Kristen bisa hidup.
Ada realitas baru, dunia yang baru, cerita yang baru di mana kita bisa menggantungkan hidup kita terhadapnya. Matius sangat spesifik di sini, saudara. Dibilang tirai bait suci itu terkoyak menjadi dua dari atas ke bawah, saudara. Ini bukan karena salah desain harus refund gitu, saudara, ke pabrik, bukan. Tapi ini adalah satu statement teologis. Ini adalah pekerjaan tangan Tuhan, campur tangan ilahi sendiri. Kenapa, saudara? Dalam budaya itu, tirai bait suci adalah yang memisahkan antara ruang maha kudus dan ruang kudus dan ruang-ruang di luarnya, saudara. Tidak semua orang bisa masuk ke sana, hanya imam besar, saudara. Dan itu pun sekali setahun. Bahkan kalau mereka masuk, kakinya itu akan diikat, saudara, dikasih tali. Kenapa? Kalau tiba-tiba orang imam besar ini mati di dalam karena melihat kekudusan Tuhan, tidak ada yang bisa ambil, jadi mereka tarik talinya, saudara, dari luar. Sampai segitunya orang itu takut untuk masuk ke ruang maha kudus, saudara. Tapi ketika tirai itu terkoyak dari atas sampai ke bawah, Allah berkata penghalang itu sekarang hilang. Tidak ada lagi barrier antara kekudusan Tuhan dan dosa umat manusia, karena engkau sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi pemisahan antara Allah dan manusia, antara para imam yang elit dan rakyat yang berdosa, antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Anda tidak perlu berpura-pura membersihkan diri Anda dengan berbagai perbuatan baik hanya untuk bisa datang kepada Tuhan. Karena mau sebersih apa? Nggak bisa juga. Kalau memang Tuhan yang Anda sembah Tuhan yang begitu bersih dan kudus, maka Anda tidak akan pernah bisa datang dengan membersihkan diri Anda sendiri. Tidak akan cukup. Kecuali Tuhan yang Anda sembah tidak begitu kudus, tidak begitu bersih, ya udah kita sama aja ya, Anda baru bisa datang. Tapi kali ini kita melihat ketika tirai terbelah, Tuhan sendiri yang membersihkan kita. Tuhan sendiri yang memberikan kebenarannya kepada kita sehingga kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dan bukan hanya itu, saudara, kita juga melihat ada adegan film kan, saudara, di sini. Batu-batu terbelah, kubur terbuka, ada yang bangkit menampakkan diri. Ini sinematis banget gitu, saudara. Tapi maksudnya apa? Kalau kita melihat secara seksama, saudara, ini ada namanya konsep flash forward gitu ya di dalam mungkin film yang Anda nonton atau novel yang Anda baca. Yes, Yesus mati, tapi mereka bangkit dan mereka keluar kuburnya setelah atau sesudah Yesus bangkit di ayat 53. Sesudah kebangkitan Yesus. Jadi ada lompat gitu, saudara, ceritanya. Bukan ini kayak semua terjadi dalam satu hari Jumat. Namun ini adalah satu hal yang secara teologis sangat penting, saudara. Mengapa? Ketika Yesus mati, sudah selesai, semua kutuk maut itu hilang, saudara, dikalahkan. Makanya ada kebangkitan di situ. Tapi bangkitnya setelah Yesus bangkit. Kenapa? Menurut iman Kristen, Yesus adalah buah sulung, buah pertama dari kebangkitan. Dan orang-orang di sekitarnya, semua orang percaya kemudian akan bangkit, menjunjung raja ini yang bangkit, saudara. Dan ini adalah cerita yang begitu indah, cerita untuk kita. Kalau satu hari nanti, kita pun akan dibangkitkan. Tubuh ini sementara, saudara. Hidup ini sementara. Akan ada kehidupan kekal yang menanti. Lalu apa maknanya hidup kekal bagi kita? Bagi tubuhmu, ketika engkau melihat tubuhmu begitu lemah, ketika engkau melihat betapa rentannya tubuhmu, ada orang yang menghabiskan 2 juta, 2 miliar dolar buat hidup selamanya, pada akhirnya mati juga, saudara, nanti. Ada orang yang berusaha menunda-nunda kematian dengan minum obat. Ini bukan berarti salah, saudara, ya. Karena kita semua punya insting itu. Dengan minum suplemen, dengan skincare, dengan lain sebagainya gitu kan, saudara. Kita semua benci kematian. Tapi kita semua tahu satu hari kita akan mati juga. Jika itu cerita yang kau percaya dan berhenti di sana, apa makna hidupmu? Anda hanya hidup dalam bom waktu. Yang satu saat akan meledak juga. Jika Anda percaya kehidupan setelah kematian, kau melihat tubuh-tubuh itu dibangkitkan, diberikan tubuh baru sebagaimana Yesus dibangkitkan. Anda bisa menjalani hidup ini dengan cara yang berbeda. Anda melihat lemahnya tubuh Anda, dan Anda menemukan pengharapan ini bukan tubuh terakhir saya. Satu hari nanti Yesus akan datang kembali dan saya akan dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan yang baru. Anda lihat pergumulan hidup Anda. Mungkin Anda merasa gagal dalam hidup. Anda merasa hidup ini tidak benar. Mengapa saya, Tuhan? Anda lihat cerita kebangkitan Kristus. Satu hari nanti saya pun akan dibangkitkan di kehidupan yang baru. Di mana tidak ada lagi tangis, duka, dan dosa. Ya, saya bisa menjalani hidup ini sekarang. Tidak peduli seberapa menderita saya. Ada pengharapan yang tidak berada di hidup ini.
tapi di hidup yang akan datang. Apa yang bisa terjadi dalam hidup Anda begitu kuat sampai Anda hancur, kalau pengharapan Anda tidak bisa diambil lagi. Kalau pengharapan Anda di hidup yang kemudian, itu cerita yang membuat orang Kristen hidup secara berbeda di dunia ini. Orang Kristen tidak hidup lagi hanya melihat apa yang terjadi di sini, tapi melihat, menaruh pengharapannya di sesuatu yang tidak bisa pernah diambil daripada mereka. Karena Yesus sudah bangkit, makanya kita pun satu hari menemukan pengharapan akan hidup yang kekal itu. Sehingga saudara, hari ini panggilannya kembali kepada kita. Apakah kita akan menjadi seperti orang Farisi? Yesus harus mati. Karena saya tidak mau hidup saya diganggu, pengharapan saya ada di hidup ini, di tubuh ini, di apa yang saya lakukan sekarang. Ketika Yesus mengganggu kenyamanan saya, Yesus menyingkapkan keberdosaan saya, Yesus menyingkapkan kesombongan saya, Yesus harus mati. Atau di sisi lain kita menjadi orang berdosa. Saya melihat keberdosaan saya melihat hidup ini tidak punya pengharapan kalau di luar Yesus. Hidup ini tidak ada artinya, saya hanya sementara dan saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Karena itu Yesus harus mati, agar saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Di ayat 55 dan 56 saudara, dan 54, saudara lihat siapa yang melihat pada akhirnya saudara? Bukan orang-orang Farisi itu saudara. Yang melihat kalau sungguh ia ini adalah anak Allah, adalah para pasukan, para prajurit, orang kafir saudara. Para perempuan yang pada saat itu tidak dianggap. Sehingga benar yang Yesus katakan, mereka yang terdahulu akan menjadi kemudian, dan kemudian akan menjadi terdahulu. Sehingga saudara hari ini kembali, pilihan itu ada kepada saudara. Jika Roh Kudus bekerja dalam hatimu hari ini, maka datang dalam pertobatan kepada Tuhan. Terima Yesus dalam hidupmu, dan biarlah itu yang menjadi sumber pengharapan yang membantu Anda untuk menjalani kehidupan Anda sebagai orang yang sudah ditebus di dalam Tuhan. Sehingga bagi Anda yang belum menjadi Kristen, ini adalah undangan bukan untuk menjadi lebih religius, bukan untuk mencoba lebih lagi, tapi ini adalah undangan untuk menerima keselamatan daripada Tuhan dan melihat kepada salib Kristus yang memberikan Anda pengharapan. Bagi kita orang Kristen, ini adalah undangan untuk melihat kembali kepada salib itu, untuk kembali menjadi kagum kepada karya pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga apapun yang Anda alami dalam hidup, Anda tidak memilih untuk tinggal dalam kesombongan rohani maupun kebutaan rohani Anda, tapi Anda merespon dengan kerendahan hati dan hati lembut di hadapan Tuhan. Dan sebagai sebuah komunitas gereja, setiap komunitas punya suhu spiritualnya masing-masing, saudara. Ini juga adalah seruan pertobatan bagi kita semua, di mana kita masih menghitung-hitung, masih bermain-main dengan hukum Tuhan, dengan firman Tuhan, dan di mana kita harus membandingkan kehidupan gereja kita dengan firman Tuhan, dan kita semakin hari menjadi gereja yang semakin dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan kedua dan mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Mari kita berdoa.